anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Di matematika itu kalau belajar matematika itu kamu harus senang dulu karena matematika itu fun. Orang biasanya suka matematika itu pertama dari rasa penasaran. Kenapa sih bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kok jadi gini ya? Kok jadi gitu ya? Itu. Jadi awal kenapa kamu harus suka sama matematika diawali dari rasa penasaran. Sama seperti yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang limit ya. Limit atau batas atau hampir itu memiliki makna menuju atau mendekati atau teramat dekat, tetapi tidak bisa mencapainya atau tidak tepat. Jadi nggak persis di batasan itu. Ya, kalau dalam matematika limit artinya hampir sama, tapi bukan sama, atau disebut juga dengan nilai pendekatan. Oke, contoh konkretnya adalah sebuah makanan. Jadi kalau ada makanan, kamu beli makanan di minimarket atau di supermarket, itu akan ada tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsanya itu disebut expired date. Kalau dalam matematika disebutnya limit atau batas kapan makanan itu masih bisa digunakan. Nah, kita akan belajar tentang hal itu. Kenapa kita harus belajar tentang hal itu? Ya karena semuanya itu pasti ada batasannya. Kesabaran kamu ada batasnya, kecepatan sebuah mobil ada batasannya, ada limitnya. Bahkan di jalan tol aja ada limitnya, ada batasnya. Tidak boleh di bawah 60 km per jam. Jadi kita harus belajar tentang limit. Kalau dalam matematika, arti limit itu sendiri adalah hampir sama atau nilai pendekatan. Ya, yuk kita lihat ke papan yuk. Jadi di matematika itu limit disebutkan dengan lim. Limit X mendekati 2 dari sebuah persamaan fungsi. Saya ambil contoh adalah X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, kalau seandainya kita langsung substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaan ini, maka akan kita peroleh 0 dikuadratkan 0. 2 dikuadratkan itu 4. Dikurang 4, kemudian X-nya saya ganti 2, dikurang 2. 4 dikurang 4 itu 0. 2 dikurang 2 itu juga 0. Ada nggak sih nilainya ini 0 per 0? Kalau misalkan 2 per 0 aja nilainya sudah tidak terdefinisi. Apalagi 0 per 0. Barangnya nggak ada. Terus mau dibagi ke siapa? Ke berapa orang? Itu juga nggak ada. Maka 0 per 0 ini tidak bisa didefinisikan. Itu kalau kita langsung substitusikan nilai 2 kepada persamaan ini. Tetapi kalau kita melakukan pendekatan ke angka-angka yang mendekati 2, maka kita akan peroleh nilainya. Misalkan saya punya garis bilangan. Di sini angka 2. Di tengah-tengah angka 2. Ya, kemudian akan kita dekati nilai 2 ini dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Berapa sih nilai-nilai yang mendekati 2 dari sebelah kanan? Berarti lebih dari 2 dong ya. Ada angka 3, ada angka 4. Tapi kalau semakin ke kanan, itu kan semakin jauh. Padahal kita akan mencari limitnya, mendekati yang hampir kedua. Berapa sih angka-angka yang hampir kedua itu? Yuk, kita coba deketin nih. Di antara 2 dan 3, di sini ada 2,5. Ya kan? Di antara 2 dan 2,5, di sini ada 2,1. Di antara 2 dan 2,1, ada lagi yang lebih dekat di sini, 2,01. Tuh, ini dari kanan. Sekarang kita coba dekati dari sebelah kiri. Sebelum 2 ada angka 1 di sini. Sebelum 1 ada angka 0 di sini. Tapi kan kalau kita ke arah kiri terus, itu justru akan menjauhi si 2. Makanya kita harus ke arah mendekati si 2. Di antara 1 dan 2 ini ada 1,5. Ada lagi nggak di antara 1,5 dan 2? Ada di sini.
1,9. Ada lagi nggak yang lebih dekat dari 1,9 di antara 1 dan 2? Ada, yaitu 1,99. Ada lagi yang lebih dekat setelah 1,99? Ada. Pokoknya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Hampir itu namanya limit. Tapi bukan tepat ya. Tadi saya bilang limit dalam matematika itunya artinya hampir sama, bukan sama. Nah, kita akan mencari nilai-nilai limit yang ini dari pendekatan kiri dan kanan, ya. Kita akan coba dari kanan 2 angka dan dari kiri juga 2 angka. Ya. Kalau saya ambil tadi kan yang dari sebelah kanan itu ada 2,5, kemudian yang dekat lagi ada 2,1 ya. Berarti saya akan coba dulu yang 2,1 aja dari sebelah kanan. Berarti untuk X-nya sama dengan 2,1, maka untuk F 2,1, ini artinya 2,1-nya kamu substitusikan ke sini. Jadi 2,1 kuadrat dikurang 4 dibagi 2,1 dikurang 2. Maka akan diperoleh nilai adalah 4,1. Kemudian yang lebih dekat lagi, selain 2,1, tadi ada 2,01 ya. Maka coba saya ganti jadi 2,01. Maka nilai fungsi dari X 2,01 adalah pasti lebih dekat lagi dengan si 4, yaitu 4,01. Ini dari kanan. Dari kanan. Sekarang kita ambil lagi untuk X yang dari kiri, 2 angka lagi. Tadi saya udah kasih contoh si 1,5 dan ini dan 1,99 ya dari kiri. Berarti untuk X-nya sama dengan 1,5, nilai fungsi 1,5-nya adalah 3,5. 3,5. Di antara tuh ya, di antara 3 sama si 4, 3,5. Lalu saya ambil yang 1,99. 1,99. Maka nilai fungsi untuk X-nya yang 1,99 adalah 3,999. Ini dari kiri. Dulu ya, waktu kalian SMP itu, atau bahkan SD ya, udah ditemui itu namanya pembulatan angka. Kalau di atas 5 itu dibulatkan ke atas. Kalau di bawah 5 itu dibulatkan ke bawah. Nah, limit pun begitu, demikian juga. Angka 4,1 dan 4,01 itu kalau dibulatkan kan berarti desimalnya kurang dari 5 ya. Maka ini kalau dibulatkan itu hasilnya jadi 4. Demikian juga untuk yang dari kiri. 3,5 itu sudah di atas 0,5 desimalnya. Berarti sudah dibulatkan ke atas. Demikian juga untuk si 3,99. Itu dekat banget sama si 4. Berarti harus dibulatkan ke atas juga. Jadi kedua angka ini jika dibulatkan hasilnya juga 4. Lihat kan? Jadi limit X mendekati 2 dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri itu dua-duanya mendekati si angka 4. Berarti kira-kira kalau untuk menyelesaikan masalah seperti ini gimana caranya? Ya kan? Ini tadi baru pendekatannya nih. Baru coba deh angka yang lebih dekat sama si 2, coba deh angka yang lebih dekat sama si 2 tapi dari kiri. Coba deh dari yang kanan gimana? Nah, kalau si tepat si 2-nya itu sendiri gimana supaya dapat angka 4 ini? Kembali lagi ke waktu pelajaran SMP yaitu aljabar. Faktorisasi aljabar. Masih ingat ya? Faktorisasi aljabar. Jadi kalau aljabar ini kan selisih kuadrat ya. Jadi kalau selisih kuadrat itu pengerjaannya harus difaktorkan. Yuk, kita coba di 11. Ini sudah ya, sudah paham ya. Yang namanya konsep, yang namanya kamu harus paham dulu nih. Memang agak anjlima, memang agak butuh, oh iya harus masuk akal dari kanan gini, dari kiri gini. Tapi nanti ketika sudah masuk ke pengerjaannya, insya Allah nggak akan susah kok ya. Nah, tadi saya bilang, untuk yang
X kuadrat min 4 ini harus difaktorkan. Faktorkannya yang mana, Bu? Yang ini, yang selisih kuadrat. Gimana sih yang selisih kuadrat? Ya udah sih, tinggal X-nya dikuadratin, 4-nya dikuadratin. Udah, itu jadi angkanya tuh. Kuadrat dari X kuadrat, ya X. Kuadrat dari 4, 2. Maka si X kuadrat min 4 ini kalau difaktorkan jadi X min 2, X plus 2. Nah, tuh. Ini kan baru yang atas nih, yang pembilang ya. Kita coba penyebutnya, karena penyebutnya udah X plus 2, X min 2, ya udah X min 2 aja, biarkan. X min 2 dan X plus 2 ini adalah sebuah angka. Ini sebuah angka, ini sebuah angka, ini sebuah angka. Ada angka, ini sama nih X min 2, ini sama nih X min 2. Berarti bisa kamu coret. Maka limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2 itu boleh disederhanakan tinggal X plus 2 limitnya ya. Ini sama dengan limit X mendekati 2. Nah, kalau udah limit X plus 2, X mendekati 2, ini kamu tinggal substitusikan aja si 2-nya ini ke sini. Maka 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini dia, sama ya, sama yang tadi pendekatan dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri. Sih, gampang kan ternyata? Iya. Jadi konsepnya itu sebenarnya sederhana. Agak jelimet, cuman kalau kamu udah tahu polanya, pola pengerjaannya itu akan jauh lebih mudah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa-apa tanya dari awal. Jangan malu ya. Mendingan sekarang nggak pahamnya daripada nanti ketika pas udah ujiannya kamu baru nggak paham, kelimpungan. Jadi matematika itu sifatnya kontinu. Kalau misalkan dari awal aja nggak paham, nanti berikutnya juga pasti agak susah untuk memahami materinya. Oke? Benar nih, ada pertanyaan nih. Serius? Oke, berarti kalian emang semuanya anak pintar, hebat. Jadi ingat ya, dalam matematika itu memang harus ditumbuhkan dulu rasa penasaran, rasa kecintaan, rasa pengen tahu, kepo. Kalau bahasa kamu tuh bahasanya kepo. Oke? Oke, terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti pelajaran saya hari ini. Saya cukupkan sekian pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.